Hakim Ucapan yang terlibat yang bertahu alim dan bertahu alim dan muslim Sayyidina Imam Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali fi ta'libi أيها الولد الآن قال رضي الله تعالى ونفعنا به بعلوم حجاج الأنبياء ورضي الله تعالى عنكم أجمعين ما يتعلق بالواعظ من خصلة الثانية إلى أن قال وضحت بما إليهم الآخرة وتبغض عليهم الدنيا. Dan termasuk tugasnya al-wa'id, nasihat Ustaz Guru Mubaligh Da'i ilallah. Tuhabib engkau menjadikan cinta, suka, senang alaihim terhadap mereka, orang yang kau nasihati, orang yang kau suruh ke jalan Allah Subhanahu wa taala, al-akhirah, akhirat. Bagaimana kita membuat mereka orang-orang awam manusia yang kita ajak, yang kita nasihati, yang kita dakwahi untuk mencintai akhirat. Lebih dari kecintaan mereka terhadap dunia. Wa tubaghidhu alaihim dunya, dan engkau membuat benci, tidak suka alaihim terhadap mereka dunia. Yang tadinya mereka melupakan akhirat, yang tadinya mereka menyibukkan diri mereka untuk urusan dunia. Karena dunia mereka mampu melakukan apapun, baik yang baik atau tidak, baik ketaatan atau maksiat, baik halal atau haram, ya, sikut sana sikut sini, memusuhi sana memusuhi sini, iri sana iri sini, maka mulai kita membuat dia membenci semua itu. Apalagi yang haram. Mulai mereka lebih suka kepada akhirat. Sudah tidak lagi iri, sudah tidak lagi dengki, sudah tidak lagi menghalalkan yang diharamkan secara syariat, sudah tidak lagi kejar sana, kejar sini, untuk mencari dunia yang hina, yang mereka anggap segalanya. Dan itu termasuk tugas ad-da'i mubaligh. Jangan sampai kita membuat mereka tambah jauh dari akhirat, tambah suka, tambah senang terhadap dunia. Dan juga jangan sampai kita mengajak mereka untuk lebih suka akhirat, tidak suka kepada dunia, tapi kita sendiri menunjukkan dengan tingkah laku kita, perbuatan kita, bahwasanya kita lebih suka dunia dari akhirat. Wa tu'allimahum ilmal ibadati waz zuhud, dan tu'allimahum, kamu ajarkan kepada mereka selalu ilmal ibadah, ilmu bagaimana kita mengenal ibadat dan bagaimana kita menjalankan ibadat itu dengan baik. Buka wawasan mereka bahwasanya dengan harta itu kita bisa beribadat dengan Allah. Bahwa dengan kedudukan itu, status sosial itu, kita bisa beribadat dengan Allah dengan kedudukan itu, jabatan itu, dan status sosial itu. Bahwa dengan kesehatan yang kita miliki, kita bisa beribadat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kesehatan itu, dengan waktu, dengan semua yang kita miliki. Caranya ya mensyukuri.
supaya Allah berikan kepada kita. Kalau kita syukuri, maka kita jadikan semua nikmat yang diberikan oleh Allah terhadap kita, baik yang ada di sekujur tubuh kita atau yang ada di luar kita, yang ada kaitan terutama dengan kita dan lainnya. Allah mengatakan, "Washkuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun." Syukurilah nikmat Allah Subhanahu wa taala jika kalian hanya menghambakan diri kepada Allah Subhanahu ta'ala. Waz-zuhud, ilmu zuhud, ilmu berpaling dari dunia, tidak lagi cinta kepada dunia. Sudah berpaling dari kenikmatan dunia, sudah lebih mengutamakan kenikmatan akhirat karena ia dapatkan jiwanya tenang, bahagia, tenang. Tidak sikut sana, tidak sikut sini. Mulai dia merasa cukup dengan apa yang diberikan oleh Tuhan ya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dia manfaatkan dengan baik. Bukan tidak boleh punya dunia ya, bukan tidak boleh kita punya harta, bukan tidak boleh kita punya pangkat, jabatan, kedudukan dan lain sebagainya. Kita tidak boleh mencintainya, karena cinta itu bisa membuat kita buta. Al-hubbu mi wa tusib. Cinta itu membuat mata buta dan membuat telinga tuli. Itu yang ditakutkan. Dan dunia itu lebih hebat sihirnya, lebih mantap. Bahasa kita mantap bujur sihirnya daripada Harut wa Marut. Bukan sihir yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Quran di surat Baqarah, di surat Al-Baqarah. Dunia lebih hebat, lebih tepat, lebih mantap sihirnya daripada Harut wa Marut. Sampai ada pepatah kita, ulu bil fulus mulus ma fi fulus mampus. Begitu juga kedudukan bagian daripada dunia. Sudah punya harta, sudah punya segalanya, sudah dihormati, sudah dimuliakan, sudah dieluk-elukan terhadap oleh selainnya. Karena belum punya jabatan, maka ia berupaya untuk mendapatkannya dengan berbagai macam cara, walaupun harus dengan serangan-serangan. Tapi serangannya bukan peluru, serangan fulus. Ada serangan fajar, ada serangan siang, ada serangan senja, dan mungkin Allahu banyak serangan yang ada untuk mendapatkan apa yang diinginkan olehnya. Tujuannya dari kedudukan yang merupakan sumber malapetaka. Mulai sudah tidak lagi mencintai kedudukan, walaupun dia memiliki kedudukan. Berpaling dari apa yang dituntut oleh kedudukannya. Mulai ia mengerti bagaimana ia gunakan kedudukan yang dimiliki olehnya, jabatannya, untuk akhiratnya. Artinya kita tidak di dalam secara agama untuk memiliki kedudukan. Kalau bukan kita yang memimpin, ya repot kalau selain kita yang memimpin. Kalau bukan kita yang menjabat, repot kalau selain kita yang menjabat. Kalau selain kita yang menjabat, wallahu a'lam, kayak apa biasanya. Ya harus kita yang menjabat, harus kita yang memimpin, bagian dari kita yang memimpin, harus muslim, harus muslim. Kita lihat pemimpin dunia dari Nabi Adam sampai kiamat, para nabi, para rasul,
Li'anna al-ghaliba fi tiba'ihim az-zayghu an manhaj syar'i. Dan karena sesungguhnya al-ghalib yang lebih menguasai fi tiba'ihim pada tabiat mereka, karakter mereka, jiwa mereka manusia az-zayghu, berpaling an manhaj syar'i, dari manhaj syara', dari jalan syariat. Karena tabiat mereka biasanya mereka lakukan apa yang bertentangan dengan syariat, menyalahi syariat. Bahkan mungkin bisa mengalahkan hukum syariat. Wasa'yu fima la yurdillaha ta'ala bih, wasa'yu, dan karena yang menguasai, yang dominan pada tabiat mereka, jiwa mereka, as-sa'yu, berusaha, berupaya, fima la yurdillaha ta'ala bih, pada apa-apa, fima pada apa-apa la yurdillaha ta'ala bih, yang tidak diridai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala terhadapnya. Dia mengatakan karena nafsu itu dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala condong kepada perbuatan maksiat dan apa-apa yang dilarang oleh agama. Apapun perbuatan maksiat yang dilarang oleh agama, nafsu condong. Ya anna nafsa amaratun bisu. Sampai Nabi Allah Yusuf mengatakan, wa ma ubarri'u nafsi inna nafsa la ammaratun bisu illa ma rahima rabbi. Wal istighalu, dan istighal, sibuk. Jiwa manusia, tabiat manusia, karakter manusia. Al-istighal, sibuk atau menyibukkan diri bil akhlaq radiyati, dengan akhlak yang radiyah, yang rendah, yang tercela. Ghalibun fi tiba'ihim, sekali lagi semua itu ghalib, menguasai, mengalahkan selainnya, fi tiba'ihim, pada tabiat mereka. Karakter mereka biasanya seperti itu. Apalagi kalau sudah punya dunia, punya duit, atau lagi punya kedudukan yang diikuti hawa nafsu, akhlak yang tercela. Fa'algi fi qulubihim ar-ru'ba, maka fa'algi, lemparkan, artinya penuhi dengan kalimat kita, kata-kata kita, seakan-akan kita melemparkan. Fi qulubihim, di hati mereka, ar-ru'ba, rasa takut. Atas semua itu, atas tabiat yang condong untuk menyalahi syariat, berbuat yang tidak diridhai oleh Allah, menyibukkan diri dengan akhlak yang tercela. Maka alqi, berikan atau lemparkan atau ungkapkan pada hati mereka dengan kalimat, kata-katamu, keadaanmu, ar-ru'ba, rasa takut. Warawi'hum wahadzirhum, warawi'hum, dan takut-takutilah mereka, wahadzirhum, dan ingatkanlah mereka, wanti-wantikanlah mereka, amma yastaqbiluna, atas apa yang akan mereka hadapi kelak, minal makhawifi, dari hal-hal yang menakutkan yang akan mereka alami setelah kematian mereka, terutama
walaupun balasan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala atas kebaikan kita diberikan oleh Allah dalam kehidupan kita di dunia, tapi kesempurnaan balasan itu Allah berikan setelah kehidupan kita di atas dunia. Alam barzah seterusnya itu balasan yang sempurna. Sekali lagi, walaupun balasan itu sendiri, baik itu perbuatan baik atau buruk, Allah berikan, rasakan kepada kita di dunia sebelum di akhirat, tapi balasan kelak di akhirat sempurna. Kama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. La'alla sifati batinihim, barangkali mudah-mudahan sifati batinihim, sifat-sifat yang ada di hati mereka, yang ada di batin mereka, tataghayyar, akan berubah. Yang tadinya condong kepada hal-hal yang menyalahi syariat, berbuat apa yang tidak diridhai oleh Allah, menyibukkan diri dengan akhlak-akhlak yang tercela, barangkali berubah dengan sebab namanya tahrib tahdir. Apa yang kita sampaikan dari hal yang menakutkan mereka, yang membuat mereka waspada. Wa mu'amalat zahirihim tatabaddal, barangkali sifat-sifat yang ada di hati mereka, di batin mereka bisa berubah, dan muamalah, pola pergaulan zahirihim yang nampak bagi mereka, tatabaddal, berganti. Tadi yang nampak muamalat yang daba, yang tidak baik, karena mereka sudah merasa takut, mereka sudah mengerti, paham, sehingga berubah. Tadi yang tidak baik menjadi baik. Tadharul hirsu war raghbatu wa tadharu, dan nampak wa tadharul hirsu war raghbatu, dan nampak, barangkali mudah-mudahan nampak al-hirsu, hirs, keinginan kuat, war-raghbatu, dan nampak ar-raghbah, keinginan, kecintaan, condong fit ta'ati, dalam ketaatan, war-ruju'i, dan kembali anil ma'siyati, dari perbuatan maksiat, sehingga ia tinggalkan maksiat dan berubah melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa hadza, ketahuilah bahwasanya ini tariqul wa'dhi wan nasihat, jalan dalam memberikan wa'ad, mau'izah, pejangan, penyampaian dakwah, wan nasihat, dan nasihat yang benar, seperti itu. Wa kullu wa'dhin la yakunu hakadha, dan setiap wa'ad, nasihat, wejangan, tausiah, la yakunu hakadha, ia tidak menjadi seperti ini, tidak seperti ini, tidak membuat seseorang berubah menjadi baik. Fahuwa wabalun ala magal wa sami', maka ia wabal, petaka, kehancuran, ala magal,
mengatakan hakadha fi ma indana min an-nuskha fal aula ala man qal. Atas mangal nanti mangal atas orang yang mengucapkannya, wasami dan orang yang mendengarkannya. Yang mengucapkannya akan bertanggung jawab nanti di hadapan Allah atas apa yang dia ucapkan dari mau'izah yang diberikan olehnya. Begitu juga yang mendengar. Kalau ia tidak mengamalkan, meninggalkan yang buruk, meninggalkan maksiat untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ilmu yang telah didapatnya akan menjadi hujjah alaih. Akan menjadi hujjah, bukti yang menghujat dirinya sehingga ia celaka nanti kelak di akhirat. Balgil bahkan dinyatakan innahu ghaulun, sesungguhnya ia orang alim kalau tidak namanya memberikan nasihat, mengajak selainnya ke jalan yang baik, bahkan menggiring manusia ke jalan yang tidak baik, bagaikan ghaul wa syaitan. Sini nyatakan ghaul saharatul jin, wal mani wa syaitan ya'kulun nas. Penyihir dari bangsa jin, wal mani wallahu alam, dan syaitan ya'kulun nas, yang makan manusia. Ada yang mengatakan ghal na' minal jin, ghal itu sebangsa jin, yatasyakkal bi ashkal mukhtalifah, yang bisa berubah dengan bentuk yang berbagai macam, yudhillun nas an sawa'it thariq, yang menyesatkan manusia dari jalan yang benar. Itu ghal, ya. Artinya jin. Wa syaitan, dan syaitan. Manusia seperti itu, seperti jin itu. Wal syaitan, seperti syaitan. Yudhibu bil khalqi anit sadiq, yang menghilangkan, membawa bil khalq terhadap manusia anit sadiq, dari jalan yang benar, wa yuhlikuhum, dan mencelakakan mereka. Fayajib alaihim, maka wajib atas mereka manusia, kalau andaikan ada ulama seperti itu, seperti ghal wa syaitan, seperti jin dan syaitan, yang membawa orang dari jalan yang baik ke jalan yang tidak baik, menjauhkan orang dari jalan yang baik, dan membuat mereka bisa celaka, maka wajib terhadap mereka, kita manusia yang mendengarkan, an yafirru minhu, untuk mereka menjauh, lari darinya, dari ustaz itu, orang alim itu. Lianna ma yufsidu hadzal qailu, karena sesungguhnya apa yang dirusak hadzal qaid,
orang yang bicara ini min dinihim, dari agama mereka. Ulama ini la yastati'u mithluhu syaitan, la yastati, tidak mampu, mithlahu syaitanu, sepertinya untuk namanya merusak asyaitan, syaitan. Syaitan yang kerjanya merusak kita manusia menjauhkan kita dari jalan yang benar, berusaha untuk mencelakakan, membinasakan kita masuk ke dalam neraka. Itu tidak mampu merusak kita manusia seperti orang alim ini merusak manusia. Karena orang kira dia orang alim yang namanya jadi panutan yang perlu diikuti, padahal dia hakikatnya ghaulun wa syaitan, jin dan syaitan yang selalu menyesatkan manusia. Wa man kana lahu yadun wa qudratun, dan siapapun yang kana sungguh adalah lahu baginya, siapapun yang sungguh memiliki yadun, kekuatan, wa qudratun, dan kemampuan. Yajibu alaihi, wajib atasnya secara syariat yang memiliki kekuatan dan kemampuan, kan umara wal hukam, seperti pemimpin-pemimpin pejabat. Yajib alaihi, wajib atasnya, kalau ada ustaz seperti itu yang menyesatkan manusia, ayunzilahu min manabiril muslimin, untuk menurunkannya dari mimbar-mimbar kaum muslimin. Dilarang untuk berceramah, dilarang untuk memberikan mau'izah. Wa yamna'hu amma basyara, dan yamna'hu, yang mencegahnya, amma basyara, atas apa yang ia lakukan. Walaupun ia menganaskan, saya ini memberikan nasihat, saya ini memberikan nasihat. Fa'innahu min jumlatil amri bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar, sesungguhnya ia mencegah orang tersebut untuk bertausiah, memberikan nasihat, dan diturunkan dari mimbar-mimbar kaum muslim, dilarang, dicekal untuk untuk berceramah, bagian daripada al-amr bil ma'ruf wa nahyi 'anil, bagian daripada amar ma'ruf nahi munkar. Karena ia banyak menyesatkan hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala dari jalannya Allah. Wa tsalis wallahu a'lam. Ya, kita masyarakat kumpul, sepakat, ustaz-ustaz yang baik, yang bagus juga sepakat, diadukan kepada pihak yang berwenang, kepolisian atau lain sebagainya, untuk namanya dai itu tidak boleh lagi ceramah. Maka pihak yang namanya berwenang wajib menegurnya dan melarangnya untuk ceramah, sehingga tidak semua orang berceramah. Wallahu a'lam. Kalau ada yang mau ditanyakan, contoh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila ada orang musafir
dan orang tersebut tidak menentukan berapa hari dia musafir, sampai kapankah orang tersebut boleh mengqashar sholatnya. Ya, dalam namanya kitab fikih, walaupun khilaf bainal ulama madzhab, yang jelas dalam madzhab Syafi'i orang seperti itu kalau memang punya urusan kapanpun bisa selesai, tidak menentukannya. Dia ada urusan, ada namanya ada hajat, datang ke sini itu dia tidak bisa memastikan kapan hajatnya selesai, urusannya selesai. Bagi orang tersebut boleh dalam madzhab Syafi'i untuk mengqadha dan mengqashar 18 hari. Selebihnya tidak boleh dalam madzhab Syafi'i. Jangan bertanyakan lagi nanti sama ustaznya, betul kan 18 hari? Kalau tidak salah, seingat anak 18 hari dalam madzhab Syafi'i. Boleh ia mengqadha dan mengqashar atas nama musafir, atas nama musafir. Kalau orangnya seperti itu. Tapi kalau tidak, dinyatakan mukim itu kalau seseorang berada di satu tempat 4 hari berada di tempat tersebut, selain waktu datang dan selain waktu pergi, itu boleh dia mengqashar menjamak. Selebih itu dianggap dia mukim dengan sendirinya. Kalau niat memang sudah dia ada niat untuk tinggal di tempat itu lebih daripada 4 hari, namanya berikut hari datang dan hari pulang lebih, maka dengan datangnya ia ke tempat tersebut ia sudah dianggap mukim. Tidak boleh dia qashar dan jamak. Tapi kalau dia tidak berniat untuk mukim, ya artinya mungkin dia berada di tempat tersebut sehari 2 hari, mungkin nanti pergi ke tempat lain, walaupun kembalilah lagi dia boleh seperti tadi ya. Allahu a'lam. Kalau ada yang tidak dipahami tadi dari makna kalimat atau ibarat, antum tanyakan. Dan dengan apa yang beliau sampaikan tadi, kita namanya harus waspada, harus jadi teliti. Siapa yang kita dengarkan nasihatnya, tausiahnya, ajakannya, dan siapa yang harus kita jauh. Beliau mengatakan, "Fa'ijib alaihim an yafirru minhu." Wajib atas mereka orang-orang untuk lari darinya, menjauh darinya. Dari ustaz itu, dari ulama itu. Karena yang dirusak olehnya dari agama yang dianut oleh selainnya lebih dari yang dirusak oleh syaitan. Bahkan syaitan pun tidak mampu untuk merusak manusia seperti yang ia mampu. Saya mengatakan kamagil zallatul alim zallatul alam. Tergelincirnya seorang yang berilmu
bisa membuat tergelincirnya alam. Artinya banyak orang. Alam ini bisa tergelincir kalau tergelincir orang alim. Kalau bertanyakan lagi, Bapak. Perempuan boleh bertanya, kalau tidak mau bertanya nanti kalau tidak paham tanya sama temannya biar paham. Terutama ibarat yang ada dalam kitab atau kalimatnya. Kalau tidak paham ditanya. Ingatkan, andaikan antum namanya mendapatkan berita yang tidak baik, apalagi berita itu menyentuh orang baik, makanya harus tabayyun, harus betul-betul sebelum kita mengambil tindakan untuk mencari kebenarannya. Kalau sudah dipastikan kebenarannya, pasti memang ada bukti yang kuat, bukan ujarnya, bukan kisahnya, jar si fulan. Kalau memang betul baru kita mengambil tindakan. Kalau tidak jangan, apalagi menyebarkannya. Karena kita dilarang untuk menyebarkan berita-berita yang tidak baik. Sebagaimana kita dilarang juga untuk mengambil tindakan terhadap berita yang kita dengar yang sampai kepada kita. Kalau beritanya tidak baik, untuk mengambil sikap. Apalagi sekarang zaman hoax, banyak berita-berita yang tidak benar yang disampaikan. Ada orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Jangan sampai kita menyesal. Seperti yang terjadi pada seseorang ahli ibadat, abid, Allah alam, dari umat ini atau dari umat sebelum kita. Ar-rahib, pendeta. Ada seorang perempuan mendatanginya, merayunya untuk berbuat mesum terhadapnya. Tapi karena kuat keimanannya sehingga ia tidak memenuhi keinginannya. Maka perempuan itu sengaja ingin membuat masalah terhadap dirinya. Ahli abid itu orang tersebut. Sehingga ia berbuat mesum kepada pengembala kambing. Setelah ia berbuat mesum, maka ia hamil.
perempuan itu hamil. Maka tersebarlah berita bahwa yang menghamilinya adalah si fulan ahli ibadat itu. Sampai ia melahirkan anak. Si perempuan tersebut, orang tidak tahu abahnya siapa, tapi perempuan itu mengatakan abahnya itu ustaz, orang ahli ibadat itu, abid itu ustaz. Maka mulai orang-orang kampungnya, ini ustaz namanya begini begitu, begini itu, ya anu jadi ustaz ternyata abi si, maka dihancurkanlah namanya tempat ibadatnya. Dihancurkan tempat ibadatnya. Sampai ustaz itu mengatakan, ya fulan, kenapa anda tidak berbuat dan sebagainya? Nah, inti bohong, inti selama ini dan lain sebagainya. Ustaz itu ngomong, masya Allah ustaznya, coba panggil bang, perempuan itu, bawa anaknya, dipanggil ada anaknya. Maka di depan mereka semua, ustaz itu ahli ibadah itu mengatakan, ya walad, wahai sobi, wahai bayi, siapa abang? Maka tiba-tiba bayi itu bicara. Bayi yang belum waktunya bicara baru beberapa hari ternyata bicara. Abahku si fulan pengembala kambing. Ini tempat gubuknya atau tempat ibadahnya sudah dihancur. Artinya masyarakat sudah mengambil tindakan. Ternyata setelah mereka mengetahui kebenarannya, bahwasanya ia tidak berbuat hanya sekedar tuduhan, mereka menyesal. Baru menawarkan untuk membangun kembali tempat ibadahnya dari emas atau perak. Dia mengatakan, nah, bangun seperti sedia kala. Itu seperti itu. Apalagi terhadap orang baik, orang yang tidak ada masalah, tiba-tiba ada berita yang menyimpang, jangan dulu mengambil tindakan, dicari dulu kebenarannya. Karena berita nipang dari mulut ke mulut, dari mulut ke mulut. Yang harusnya setiap kali berita yang tidak baik kita dapatkan, harus kita namanya simpan, jangan kita sampaikan. Yang kita sampaikan itu berita yang baik. Berita yang baik tidak jadi masalah, kita sampaikan, barangkali kebaikan itu bisa dilakukan. Kalau berita yang buruk, kalau bisa jangan disampaikan, cukup sampai ke kita dan jangan sampai ke lain. Takutnya sampai ke lain, sampai lagi ke lain, sampailah banyak yang sampainya. Wallahu a'lam. Kalau ada yang tanyakan, kalau enggak kita tutup. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma barik ala sayyidina Muhammad.
في عافية وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بسن الفاتحة. Alhamdulillah. Jangan lupa salat dulu ya.